Ini temen gua, siapa namanya? Wawan Kurniawan. Oke, gimana bro, sehat? Sehat bro. Iya. Oke, Wawan, atau dipanggil Bongki. Bongki kalau di dunia perlisingan. Oh iya, gua ada di cabang Tambun, Bekasi ya, Kabupaten Bekasi, leasing bak. Lulusan apa nih? S1. S1 apa tuh? Hukum. Hukum. Oke. Udah berapa lama kerja Di BAF tuh sudah 11 tahun. 11 cuy. 11. Sebelumnya Sebelumnya kerja di perusahaan pembiayaan juga. apa? Kompener. Wow. Udah pengalaman berarti di BOM ya? Udah pengalaman. Oke. Terus kenapa lo fokus di pekerjaan sebagai CMO ini? Karena dunia CMO itu penghasilan kita bisa tidak terbatas. Oh, Ya, tuh. karena dengan insentif. Jadi ya dunianya mengasihkan lah. Target gimana? Ada target yang kerja? Target ada. Tuh, kalau lo namanya kerja di dunia marketing, udah pasti kerjaannya nggak jauh dari target. Oke, mau marketing apapun harus target, tapi ada insentifnya. Suka dukanya, sukanya dulu dah dari CMO. Sukanya kalau kita target terus yang nunggak sedikit ya itu insentif kita gede. Dukanya kalau yang banyak yang nunggak ya insentif kita kepotong. Itulah suka dukanya. Iya. Gue denger kalau kerja di leasing, lo ini dong, apa kalau ada yang nunggak gitu mau nggak mau lo koordinasi dulu sama konsumennya. Oh iya, kita turun ke lapangan mem-follow up untuk janji pembayaran ke konsumen. Kapan dia sanggup untuk membayarnya? Kalau akhir bulan gitu, di pekerjaan di leasing tuh emang lo dari marketing harus jadi kayak kolektor gitu nagih. Oh iya, kita maintain selama saat angsuran 1 sampai 6 ya kita pantau lah angsurannya, jangan sampai nunggak. Nah itu jenis pekerjaan CMO. Jadi lo kan cuma jualan doang, ngasih kredit sepeda motor, tapi lo juga harus maintain angsuran yang lokasi orang-orang yang lokasi sepeda motor itu, jangan sampai nunggak. Oke? Lo di sini gaji apa? Iya, WMR. WMR Bekasi ya, di luar insentif ya. Di luar insentif. Secara material udah dapat apa aja? Oh, kita udah punya rumah, punya anak dan istri. Ya. Apa lagi ya? Apa? Kendaraan? Oh, kendaraan pasti. ada Namanya pasti. kerja di Iya. otomotif, Pasti. roda 2 roda 4 ada lah ya. Adalah. Status karyawan gimana kalau sekarang di perusahaan lo? Di BAF ya. BAF tuh 2 tahun kontrak. Nah, setelah itu ada pengangkatan karyawan. Kalau target tuh ya? Ya, kalau produktivitasnya bagus, bisa diangkat sebagai karyawan tetap. Oke. Mungkin buat lo yang nanti setelah corona selesai lo mau nyari kerjaan, terus lo lihat-lihat di lowongan pekerjaan ada tulisan credit marketing officer ataupun MO ataupun surveyor atau marketing leasing, ya inilah jenis pekerjaannya. Oke, itu aja, sekian. Nanti gua ada sumber lagi, mungkin gua akan interview sumber yang lain lagi dari perusahaan leasing lain lagi. Oke, thank you, subscribe and like kalau bermanfaat ya. Peace out. Ya. Oke guys, sekarang biar tahu kerjaannya sebagai marketing leasing, kebenaran nih ada salah satu marketing lain lagi yang pas lagi ada tugas untuk survei kredit motor. Oke, ikutin kerjanya kayak gimana, tapi ya nggak mungkin komplit juga ya, karena ini ada unsur data-data pribadi, data keuangan. Oke, itu aja sih.
Biasanya kalau tugas CMO kalau sudah dekat dengan rumah si calon konsumen, mereka telepon dulu untuk janjian untuk mastiin rumahnya dekat apa enggak, posisinya, patokannya gitu. Dan melakukan cek lingkungan atau cekling bahasa mereka. Jadi untuk mastiin nih karakternya atau ada kendala, ada masalah enggak di lingkungannya atau gimana lah yang bisa jadi perhitungan untuk ini layak diterima jadi konsumen leasing buff atau tidak. Oke? Ikutin aja. Ini lagi WA dulu si CMO-nya. Untuk pengajuannya di sini motor N non ABS ya, betul yang terbaru ya, all new ya, 29 juta 750. Oke. Dalam mensurvei, si surveyor itu harus melakukan foto rumah si calon konsumen. Lalu foto juga lingkungan sekitarnya, jalannya, untuk pertimbangan kreditnya. Oke guys, sudah selesai untuk surveinya. Kita mau balik lagi ke kantor BAF cabang Tambun. Oke? Siap. Dia pakai cadar ya? Emang kerjanya di mana? Di Hongkong Halo, emang bisa guys. cadar. Karena Emang kerja apa? sales counternya ini sedang lagi ada customer yang sedang lagi ambil STNK. Jadi interviewnya agak ke pending. Tunggu aja guys. Apa katanya? Oke, pemirsa. Sekarang kita interview dengan Mbak Nia. Salah satu sales counter dealer Yamaha Deta Bekasi, Tambun. Oke, Mbak Nia. Di Deta udah berapa lama bekerja? Saya di Deta tahun 2017 Februari. 2017 bulan Februari. 3 tahun. 3 tahunan kerja di Deta. Cuman sebelumnya di Yamaha juga, cuman beda dealer. Udah pengalaman tuh di dealer Yamaha, guys. Ya lumayan lah pengalaman. Jualan lumayan. Tuh, kalau untuk ini posisinya berarti sales counter ya? Ya, saya sales counter. Untuk sales counter sendiri job desk-nya itu apa? Kita bidangnya sih penjualan di bidang motor. Nah, setelah penjualan motor itu kerjaannya ya selain mencari konsumen-konsumen yang beli motor, kita juga ada kerjaan kayak
istilahnya bantu-bantu bagian STNK, BPKB kayak gitu, terus ada dana tunai BPKB-nya, ya macam-macam ada. Kalau misalkan selain itu juga kalau misalkan konsumen ada yang mau antar BPKB dan STNK ya kita kerjain juga gitu. Cuman ya sebelumnya kita ini ke konsumen dulu. Tuh, sebenarnya job desa bukan cuma jualan doang, tapi banyak Ada banyak administrasi di belakangnya itu, buntut-buntutnya. yang bisa kita bantu gitu, yang bisa kita bantu. Semua demi kepuasan pelanggan. Pelanggan. Iya enggak? Ya nomor satu pelanggan ya. Terus suka dukanya untuk Kalau jadi sales counter? untuk sukanya banyak. Kalau untuk jadi sales marketing itu banyak sukanya. Ya kalau misalkan apalagi kalau jualan target itu yang paling disukai marketing itu intinya targetnya ya kan? Insentif ya? Insentifnya gitu, insentifnya bonusnya gede gitu. Cuman kalau untuk dukanya ya intinya kalau duka di marketing itu ya jualan nggak target itu doang. Kalau jualan nggak target ya otomatis ya kita sedih dong karena kan nggak dapet insentif gede gitu kayak gitu. Kalau untuk marketing sih kebanyakan sukanya ya, karena kan kita target nggak target juga kan kita harus tetap semangat gitu, jualan harus jalan terus gitu, walaupun nggak ya harus berusaha lah gitu. Kayak kondisi sekarang jualan juga lagi lagi anjlok banget, cuman kita selalu berusaha gimana caranya biar jualan gitu ya, cuman ya sesuai dengan kondisi sih jualannya gitu. Kalau kondisi sekarang ya kondisinya ya jualannya kayak gini, kita berusaha apapun ya tetap sesuai dengan kondisi gitu ya, kayak gini lah berusaha tapinya tetap gitu, selalu berusaha tapi hasilnya ya kurang maksimal untuk saat ini. Untuk dana tunai juga BPKB kita kan sampingan juga ke situ. Itu berarti Ada sampingan. ada sampingannya untuk sales counter. Ya, dana tunai gitu BPKB. Biasanya dilempar ke leasing yang rekanan ya. Iya. Di sini leasing yang biasa apa? Kerjasama. Kerjasama. Kita leasing kerjasama di sini ada Adira, BAF, Oto, terus WOM, terus sama Mandiri. Itu biasanya berarti mereka para CMO atau surveyor biasanya dapat data dari Mbak Nia nih. Ya, jadi kalau sebelum survei kita kirim data sebelumnya by grup biasanya. Kalau misalkan di grup responnya kurang cepat, ya kita kirim di Japri ke CMO masing-masing gitu. Tapi biasanya di grup dulu. Jadi kalau di grup kan kelihatan sama atasannya sekalian langsung. Tapi kalau lemot, kalau misalkan balasannya kurang cepat, itu di Japri. Jadi masing-masing ke orangnya langsung gitu, ke CMO-nya langsung. Gampang ya lumayan lah. Ada gampoknya tuh. Yang mau jadi sales counter silakan, tuh pasti ada gampoknya plus insentif ya. Kalau sekarang unit yang rame apa sih Mbak? Kalau unit yang paling laku ya dari tahun ke tahun ya pasti NMAX. Unit NMAX. NMAX. Ya, unit NMAX itu unit yang paling banyak dicari. Nah, tapi unit kan NMAX kan ada dua tipe, yang NMAX non ABS dan NMAX ABS. Nah, Kak, yang paling dicari ini kan yang NMAX ABS-nya, tapi kan unitnya inden. Kalau hubungan Bania sama CMO leasing itu untuk hubungannya tuh gimana biar bisa akrab atau apa gitu? Jadi gini, kalau misalkan saya atau pengalaman saya untuk hubungan antara saya dan CMO, saya itu ya ada surveian dan nggak ada surveian, ya istilah kasarnya absen gitu, absen ke CMO. Misalkan lagi di mana gitu, apalagi misalkan lagi update apa, misalnya ngomong gitu. Tapi ya diwajibkan ya absennya lah gitu, walaupun nggak nongkrong tiap hari ke dealer gitu. Jadi kita harus berusaha mendekatkan sih ke CMO juga biar gampang kalau ada surveian kan mereka juga biar enak gitu kayak gitu. Ya harus lebih mendekatkan sih ke CMO, bukan berarti untuk apa-apa, tapi kita untuk kondisi yang kita lagi, misalkan kayak konsumen kan ada yang hari ini minta survei. Hari ini juga harus ada surveian tuh, harus misalnya survei, sedangkan CMO kan kadang-kadang
minta besok, dialihkan besok gitu kan, dan gitu. Tapi ada CMO yang bisa kayak gitu. Jadi kita harus lebih dekat juga ke CMO gitu, biar nggak males surveinya. Tuh, yang jadi CMO juga tuh, yang mau jadi CMO harus gercep, geraknya harus Iya, harus cepat. gercep. Soalnya kalau nggak gercep, si konsumen juga kadang-kadang minta batal, nanti pindah dealer. Udah berkeluarga? Ya, udah lama. Udah lama. Anak satu. Satu. Kalau masih perawan mah nggak perlu ini ya. Kalau berkeluarga kan udah kita mentingin keluarga juga. Jadi kerjanya juga harus maksimal. Gitu. Tuh, oke. Mungkin dari review kerjaan CMO dan sales counter dealer Yamaha bisa nambah wawasan ataupun nambah referensi lo, ilmu lo untuk pekerjaan ini. Dan bila kalian-kalian yang mau nyari kerja yang bingung di lowongan pekerjaan, sales counter itu apa? Sales marketing. Sales marketing. Pokoknya intinya sales marketing. Iya, ataupun yang mau di leasing jadi surveyor atau CMO, ya udah gua review semua kerjaannya, walaupun gak lengkap banget, tapi setidaknya garis besarnya Ada. itu ada ya.